Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Ustadz Reza Muhammad yang terganteng, kembaran saya Bu. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu jamaah Masjid Akbar Kemayoran dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa sih ya Bapak Ibu banyak orang yang mudah galau, mudah gelisah, mudah depresi alias gabut. Kenal gabut Bu? Kenapa? Mungkin bisa jadi karena kebanyakan kita itu lebih sibuk mikirin kebutuhan dan kesehatan tubuh. Kita kadangkala lebih sibuk, lebih fokus memikirkan bagaimana mempercantik dan memperindah tampilan luar kita, tampilan fisik kita. Gatal dikit kita sibuk nyari obat. Muka wajah kotor dikit nih, udah ribut facial kita. Betul nggak? Kulit kendor, langsung treatment kita. Kuku berantakan, langsung pedicure, manicure. Bahkan Pak, kita rambut gondrong dikit Pak, udah gelisah pengen ke tukang cukur. Benar nggak Pak? Tetapi sering kita abai bagaimana kita mempercantik dan memperindah dalam kita. Mempercantik dan memperindah batin kita. Ini yang sering kita lalai. Bahkan kita lebih takut yang hal fisik daripada penyakit batin. Bapak-bapak saya mau tanya nih, Pak. Kalau bapak-bapak dipanggil 3 kali baru nyaut, nggak kayak ibu-ibu. Ibu-ibu mah sekali juga udah nyaut Pak. Nih Bu, tuh. Kenapa susah amat ya? Bapak-bapak saya tanya nih, bapak-bapak lebih takut kehilangan pahala apa lebih takut kehilangan harta? Nalu. Udah nggak kompak jawabannya. Padahal sedikit udah nggak kompak. Nih contoh ibu-ibu, kalau jawab kompak Pak. Nih dengerin, Bu. Ibu-ibu lebih takut bertambah dosa atau lebih takut suaminya tambah istri? Tuh kompak. Assalamualaikum. Padahal ayah bunda, penyakit fisik itu dampaknya hanya di dunia. Dan berakhir dengan kematian, selesai udah. Tapi kalau yang namanya penyakit batin, penyakit hati, itu dampaknya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat ayah bunda. Dan penyakit batin yang paling dahsyat, yang paling menghancurkan, yang paling menjijikan, itu adalah penyakit yang namanya dengki, iri alias hasad. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita apa itu hasad. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa al-hasidu huwallazi yatamanna zawalan nikmati an ghairihi. Orang yang hasad itu adalah orang yang berangan-angan ingin hilangnya nikmat dari orang lain. Kalau ngelihat orang lain bawaannya gondok aja. Kalau orang bahagia bawaannya kesel aja. Itu hasad nih.
Hati-hati. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, iyyakum wal hasada. Hati-hati dengan hasad, jauhi hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, membakar pahala kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul khatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Masya Allah. Tapi sekali lagi, kita kalau udah kesehatan fisik, udah penyakit fisik, kita cepat gelisah. Bahkan mohon maaf, saya sering safari dakwah dengan bersama Ustadz Reja keliling daerah. Itu selalu jamaah itu yang ditanyain minta kesembuhan penyakit fisik. Ustadz, kenapa tangan saya mati sebelah, tolong doakan saya Ustadz. Ustadz, saya punya masalah pencernaan, apa doanya Pak Ustadz? Tapi belum pernah selama ini Bapak Ibu ada orang konsultasi, Ustadz kenapa, mohon maaf Ustadz, kenapa, tolongin saya Ustadz, kenapa, saya punya penyakit akut yang susah sembuh Pak Ustadz. Apa itu Pak Ustadz? Dengki saya susah banget dihilangin Pak Ustadz. Pernah gak ada orang begitu? Gak ada. Kenapa? Karena kita sering lalai. Bahkan kita kita kalau jerawat saja langsung sadar kita. Betul nggak? Udah gelisah kita. Tapi sering kita tidak sadar ada penyakit batin yang bersemayam dalam jiwa kita. Ah Ustadz, saya emang nggak begitu sih. Emang Bu RT nggak boleh dengar orang bahagia langsung keki Pak Ustadz. Apalagi gosip kerjaan dia itu mah. Lah situ lagi ngapain? Nggak sadar, benar nggak? Apalagi ibu-ibu nih, mohon maaf ini kadang-kadang ya Allah, belum ngomong aja tadi udah ditiruin tuh, mukanya udah kelihatan. Ibu-ibu mah jangankan di majelis, jangankan di pos ronda, jangankan lagi belanja sayur, lagi taklim begini nih, kalau udah dengki sama orang udah keluar aja itu. Biasanya yang di pojokan tuh biasanya tuh. Nyenggol temannya tuh, jeng kenapa? Itu yang depan siapa sih? Yang mana? Itu yang cantik itu. Yang mana sih? Yang pakai tas merah. Oh, kenapa emang? Lu pernah duduk deket dia enggak? Enggak. Emang kenapa sih? Bau ketek tahu jeng. Sampai ketek orang tahu. Allah karim. Ngapain sih ngurusin orang gitu loh? Ya Allah. Bapak Ibu, dengki ini penyakit yang sangat berbahaya. Tadi tidak dijelaskan. Menghancurkan mental, menghapus spiritual kita, bahkan merusak tatanan sosial, bahkan bisa menjelma menjadi tindakan kriminal. Coba lihat ayah bunda. Dosa pertama yang dilakukan di langit bukan berzina, bukan mencuri, bukan mabok-mabokan, tapi dosa pertama yang dilakukan penduduk langit oleh iblis yang namanya dengki. Iblis sombong, dari mana? Dari dengki. Ketika disuruh Allah bersujud, semua sujud kecuali iblis. Ketika ditanya, kenapa lu gak mau sujud iblis? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, aku ini lebih baik dari Adam Tuhan. Khalaqtani min narin wa tahu mintin. Aku diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Aku kan penghuni lama, aku kan senior Adam, ibadahku ribuan tahun. Kok Adam pendatang baru, gua suruh sujud dengan junior, gua suruh sujud dengan pendatang baru. Sorry ye. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, jauhi segera hasad. Setiap orang pernah diserang hasad. Tapi persoalannya, siapa yang orang beriman, dia tidak membiarkan bersemayam sifat dengki dalam jiwanya. Dia segera obati. Bagaimana cara mengobatinya? Kita saksikan setelah segmen berikut itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zuna, Ustaz Syahdan yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat iri hati dan juga hasad. Tidak ada untungnya sedikit pun ketika kita mempunyai sifat iri hati atau hasad. Yang ada hanyalah sakit hati atau bahkan sakit
badan kita yang terus menggerogoti tubuh dan jiwa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu iri hati harus diobati. Tapi sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, surat An-Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din, secara keras jangan pernah hasad atau iri dengan rezeki orang. Ada kadang tetangga rezekinya lebih bagus, ibu bilang gini, ih dari mana duitnya? Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada bedanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di segmen ini ada persembahan dari Luwak White Coffee, yakni kuis yang akan menghadiahkan uang 1 juta rupiah. Wow. Bagi yang bisa menjawab, siap untuk membawa uang ini pulang ke rumah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Saya akan menyebutkan pertanyaannya, yang bisa langsung angkat tangan, saya akan memilih siapa yang berhak untuk naik on the stage ke panggung ini berdampingan dengan gue. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu tanda iri hati. Silakan Mbak. Masya Allah, dari jauh tampak bersinar karena bulu matanya saudara-saudara. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Dengan Mbak Ustadz. siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Riani, Baik. asal saya dari Jakarta Timur. Masya Allah, ini berkaitan dengan penyakit hati ya, iri hati. Kalau Mbak bisa menjawab dengan benar, 1 juta rupiah siap dibawa pulang. Persembahan Luwak White Coffee, jangan lupa dipotong pajak. Baik Ustadz. Pertanyaannya adalah yang seperti yang saya bilang tadi, sebutkan salah satu tanda iri hati. Tidak suka melihat orang senang Ustadz. Takbir! SMS, susah melihat orang. Jawaban Anda benar banget, mendapatkan 1 juta rupiah persembahan Luwak White Coffee. Terima kasih Ustadz. Barakallah Mbak. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku, mudah-mudahan keberkahan rezeki ini menjadi kebaikan bagi yang menang. Dan selanjutnya mudah-mudahan Anda pemenang berikutnya. Jangan kemana-mana, masih bersama Damai Indonesiaku, kami akan kembali setelah yang satu ini.